Silakan Ibu. Shalom, 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 shalom. Selamat pagi Indonesia. Bersama kami, Sema Adonai, Renungan Pagi pada hari ini, Jumat 17 November 2023. Dan saya juga menyapa Amerika dan sekitarnya, Jerman dan sekitarnya. Selamat sore menjelang malam. Biarlah pada hari ini nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi mari kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai renungan pagi dengan tema segambar dan serupa dengan Bapa yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Pendeta Daniel Rukrisno. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengumpulkan kami dari berbagai tempat yang berbeda. Tapi Roh-Mu yang kudus, yang maha adil, menyatukan kami. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong kami, biarlah mengcover dan melindungi kami dengan kuasa-Mu, dengan perlengkapan senjata terang yang menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi dengan seisi rumah kami. Dan secara khusus hamba-Mu Pak DRK yang akan membagikan kebenaran firman-Mu di pagi ini, biarlah hikmat, pewahyuan, tenaga dan kuasa, sign and wonders menyertai pelayanan di pagi ini yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini. Dan biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami semua yang melayani di mimbar dan yang melayani multimedia, kami dengan seluruh peralatan yang kami gunakan, internet, listrik, dalam keadaan baik. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami ikat segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu selama kami live. Biarlah Tuhan kuasa-Mu sempurna dan melalui malaikat-malaikat-Mu Engkau mengirim berjaga-jaga bagi pelayanan di pagi ini. Biarlah Mikael berperang ganti kami dan kami diam tersungkur di kaki-Mu, melayani-Mu, memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya satu nama yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Itulah Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, jiwa-jiwa yang harus mendengar kebenaran firman-Mu, baik siaran langsung maupun siaran tunda, Engkaulah yang tahu siapa pribadi lepas pribadi yang akan mendengar, dan dimanapun mereka berada, mereka diberkati menghubungi Sema Adonai atau gereja-gereja terdekat untuk dilayani lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pertama, kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman dengan judul pujian Hanya Dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Atas pujiannya Bu Murni, biarlah menjadi doa bagi kita. Tuhan selalu menjadi kota benteng perlindungan kita,
dan keselamatan kita yang satu saat akan membawa kita pulang ke dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Sebagai renungan pada pagi ini dengan tema segambar dan serupa dengan Bapa akan dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Rukrisno. Kami persilakan, Pak. Salam saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk waktu Indonesia dan kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali pagi hari ini dengan tema menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan tatkala kita diciptakan oleh Tuhan dan kita sebagai manusia di mana memiliki ciri khas sesuatu makhluk yang paling mulia lebih daripada yang lainnya. Bahkan keberadaan kita, kalau di dalam kitab Ibrani menyatakan bahwa kita ini lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Maka kita harus bangga, kita harus bersyukur, dan kita harus sadar bahwa betapa Tuhan itu mengasihi kita. Pada saat manusia pada awalnya bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi sebelum kita lebih jauh lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapakku yang baik, maka kami percaya Tuhan, Engkau yang membawa kami masuk di dalam anugerah-Mu. Maka pagi hari ini kami percaya Tuhan memberikan roh pengertian, hikmat, dan wahyu atas kami. Dengan kuasa darah Yesus Tuhan menguduskan kami sehingga kami boleh menerima apa yang dari Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, biar semua jadi karena kehendak-Mu. Kami mengucap syukur, semua kami terima urapan yang sama, sehingga kami boleh dibawa Tuhan masuk dalam kedalaman iman, di dalam rencana Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca dalam Alkitab kita sebagai perikop kita pada pagi hari ini adalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya. Saya akan membaca, saudara boleh menyimak Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kejadian pasal yang pertama, bahkan kalau kita
terhubung dengan Kejadian pasal yang kedua, maka sebetulnya ada sesuatu hal yang berbeda, tetapi bukan menjadi suatu perbedaan. Kalau sekarang saya membaca Kejadian pasal 2 ayat 6 atau dari ayat 4 saya membaca ya, Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 demikian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat yang ke-8 Kejadian pasal 2. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada dua hal sebetulnya, tetapi kiranya ini hanya menjadi pengetahuan dasar saja. Sebab apa saudaraku? Di dalam bahasa Ibrani, ya, kalau dibilang tadi bahwa baiklah kita menjadikan manusia dan Tuhan itu menciptakan. Nah, kata mencipta di situ memakai kata bara. Bara artinya adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, tetapi kalau dalam Kejadian pasal yang kedua tadi, itu dengan kata dibentuk. Sebab dikatakan di situ bahwa sesuatu yang ada, barangnya itu sudah ada, dan Tuhan bentuk itu. Nah, tapi bukan sesuatu hal yang menjadi perbedaan, hanya gambaran aja. Makanya kalau kita boleh berbicara di sini, ya saudaraku, sehingga manusia yang dibentuk oleh Tuhan itu ditempatkan khusus di Taman Eden. Dan manusia yang dibentuk dan diberikan hembusan nafas itu adalah manusia pertama, Adam. Dan berbeda dengan apa yang ada di dalam Kejadian pasal 1 sebetulnya, ya. Tetapi bukan menjadi hal untuk kita perdebatkan. Maka kalau kita bertanya pada waktu itu Kain dia menjadi pengembara setelah membunuh adiknya, dia menikah. Menikah dengan siapa dia? Ya kan? Nah, saudaraku, tapi di sini bukan itu yang kita bahas. Itu kita bahas lain hal, khusus pelajaran khusus. Tetapi yang saya ambil di sini adalah bahwa betapa dahsyatnya kita, betapa luar biasanya kita. Bahwa Tuhan berfirman, manusia yang diciptakan dan yang dibentuk, yang Tuhan mau itu adalah menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Atau saya bilang segambar dan serupa dengan Allah. Dalam kata sederhana diartikan mirip seperti Tuhan. Gambar Allah atas manusia ini yang diberi nilai atas manusia yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Gambar Allah merupakan sesuatu yang intern di dalam diri manusia
sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia, yaitu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada berpikir, ada sesuatu yang dikerjakan, ada kemauan, kehendak. Dan itu juga sifat daripada Allah itu sendiri. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari betapa pentingnya kita ini menjadi ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Segambar dan serupa berarti mirip, menyerupai, ada kesamaan dalam sifat, karakter, perilaku, dan sebagainya. Dalam bahasa lain, manusia adalah imago Dei, yaitu diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Slide berikutnya. Nah, imago artinya gambar, Dei artinya Allah. Apabila dikatakan manusia adalah imago Dei, artinya manusia segambar dengan Allah. Firman Tuhan menyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Manusia imago Dei berbeda dengan makhluk lain. Manusia imago Dei menjadi mitra kerja Allah. Manusia imago Dei memiliki hubungan dengan Allah. Manusia imago Dei memiliki kebebasan taat kepada Allah. Jadi segala sesuatu itu ada keterhubungan dengan Tuhan. Beda dengan binatang. Kalau binatang ada tubuh, ada jiwa, tetapi dia tidak memiliki roh. Maka tidak ada pertanggungjawaban bagi setiap binatang karena mereka tidak ada keterhubungan khusus dengan Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai manusia, maka wajib kita harus memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita diciptakan ada hubungan dekat erat dengan Tuhan. Kita diciptakan supaya kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia yang sempurna, yang diciptakan segambar dan serupa, maka diberi kemampuan untuk menentukan pilihan. Dan itu juga dikerjakan dengan bertanggung jawab. Maka saudaraku, kalau kita belajar ya dari teologi ya saudaraku, maka manusia sebetulnya berpotensi untuk mengembangkan spiritualitas. Manusia memiliki harga diri yang tinggi, manusia berpotensi mengembangkan kepribadian, dan manusia berpotensi menentukan pilihan. Teologi penciptaan manusia berimplikasi dalam berbagai pelayanan praktis kepada sesama. Kalau kita sedikit menjabarkan ya, ilmu tentang antropologi, yaitu ilmu yang berbicara tentang manusia, maka topik yang tidak pernah selesai dibahas ya saudaraku. Karena bagaimana pentingnya hakikat manusia yang luar biasa berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan. Istilah manusia itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, itu anthropos yang artinya manusia, dan logos, ilmu yang artinya ilmu, pengetahuan atau penjelasan. Maka kalau kita mengerti tentang kata antropologi, yaitu berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia. Namun dalam pengembangan selanjutnya, antropologi dipisahkan menjadi arti ilmiah secara umum dan teologis. Ya saudaraku ya. Nah kalau secara ilmiah, maka mempelajari segala sesuatu tentang hakikat manusia,
secara sosiologi, psikologi, dan yang lainnya. Tetapi kalau secara teologis, maka antropologi Kristen dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan Allah, sebagaimana yang kebenaran Alkitab itu nyatakan, ajarkan kepada kita. Jadi kita, kalau saya gabungkan juga secara teologi, kata teologi itu kan dari bahasa Yunani, itu theos artinya Allah dan logos artinya pengetahuan. Maka teologi adalah pengetahuan tentang Allah. Maka secara arti khusus, teologi adalah suatu usaha kegiatan untuk mencermati kehadiran Allah. Karena Allah berkenan untuk menyatakan dirinya dalam kehidupan manusia, dan kita percaya inilah kita diciptakan. Maka kita harus mengerti bahwa kita ini hidup karena hembusan nafas Tuhan. Kita ini hidup, sebetulnya kita ini adalah debu tanah. Maka kalau tidak ada roh Allah, maka kita pada hakikatnya adalah mati, tidak ada gunanya. Maka saudaraku, teologi tentang penciptaan manusia ini, maka dalam Kejadian, kitab Kejadian yang kita baca, pasal 1 ayat 25, 26, 27, 28 tadi, maka kita percaya bahwa kita diciptakan sebagai gambar serupa dan gambar Allah, bahwa keberadaan sebetulnya kudus, sebetulnya suatu hal yang luar biasa supaya kita jangan sampai melanggar kehendak Allah. Tetapi kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena tujuan manusia diciptakan segambar dengan Allah, supaya kita benar-benar memiliki keterhubungan dengan Allah, menjadi mitra kerja Allah. Saya kasih gambar bahwa Gibran memiliki gambar kepribadian Pak Jokowi dalam dirinya, melihat apa isi hati dan pemikirannya, kadang keadaannya, sifatnya, maka bisa kita lihat melalui keturunannya, melalui anak-anak kita. Slide berikutnya boleh dibuka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita percaya janji Allah kepada Abraham, keturunannya, dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi saudaraku, sebetulnya rencana Tuhan itu sungguh indah, sungguh ajaib. Dari sejak zaman Adam, Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka memiliki hidup dalam kekekalan, hidup dalam kemuliaan Bapa. Mereka mengalami sesuatu yang sangat indah. Tetapi slide berikutnya, manusia, gambar diri manusia menjadi rusak oleh karena ketidaktaatan, oleh karena melanggar dari apa yang difirmankan Tuhan. Dan itulah yang dinamakan dosa. Dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Dosa itu berarti tidak melakukan kehendak Tuhan. Bahkan Yakobus mengatakan, tahu untuk melakukan yang baik kita tidak lakukan, maka itulah dosa.
Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 dikatakan, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi selalu ada kata di situ serupa, menurut rupa dan gambar. Jadi sebetulnya sesuatu hal yang sifat dan tabiat yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan nyatakan kepada diri manusia, bahwa itulah sebetulnya kepribadian Tuhan itu sendiri. Tetapi karena dirusakkan oleh dosa, ya saudaraku, ya membuat, karena di situ diartikan tidak tepat sasaran, meleset, melenceng dari arah, keluar dari jalur, tidak seperti gambar aslinya, itu dirusak. Kata dirusak. Tidak lagi menurunkan gambar Allah, tetapi gambar manusia. Nah, ya tadi Kejadian 5 ayat 1, firman-Nya berkata dibuatnya dia menurut rupa Allah. Tetapi ayat yang ketiga di situ setelah Adam hidup 130 tahun, setelah menjadi dosa, manusia yang berdosa, maka di situ firman-Nya mengatakan diciptakan menurut rupa dan gambar Adam. Ya. Jadi karena dosa manusia sehingga tidak lagi menurunkan gambar Allah, tetapi gambar manusia dan sifat yang diturunkan dari generasi kepada generasi. Roma 3:23, karena dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita melihat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa yang sudah sekarang mencapai 2023 tahun Masehi, betapa iblis mencoba dan mencoba supaya manusia itu bergeser dari rupa dan segambar dengan Tuhan. Dia sebegitu rupa merusak karena dia punya planning. Ingat planning iblis. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenapa tidak dikatakan dia merampok, dia menggarong, dia menjamret, tetapi Alkitab memakai kata mencuri. Karena kalau mencuri itu, saudaraku, dikerjakan tanpa sepengetahuan si pemilik. Saudara, bisa kita buktikan dalam hidup kita. Coba saja kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah datang untuk bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam komunitas Kristen, okumene. Coba saudara, maka saudara lama-kelamaan itu akan bergeser. Istilahnya kalau dulu tegak lurus derajatnya 90 derajat, itu bisa melenceng. Dan tiba-tiba ketika berjalan bersama-sama, tidak akan kepada titik temu dan dalam jalur yang berbeda. Saudara, begitu rupa sekarang iblis terang-terangan. Kalau kita melihat betapa mereka sengaja, ada banyak orang yang sekarang ini berani untuk memuja setan dengan terang-terangan. Mereka melawan firman Allah. Dan mereka mengerjakan dengan cara terang-terangan. Kalau zaman dulu juga yang namanya dukun tidak pernah ada diiklankan. Kalau sekarang siapa yang mau belajar santet, mau belajar susuk, pasang susuk dan sebagainya, diiklankan. Berarti iblis menyodorkan sedemikian rupa. Tetapi sesungguhnya bagi kita, kalau ada sesuatu yang tidak pernah kita sadari
dan itu ternyata sudah dicuri, diambil oleh iblis. Misalkan contoh, kalau damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan, kalau tiba-tiba itu diambil dari hidup kita, maka tiba-tiba apa yang terjadi? Kita menjadi orang pemarah. Kita menjadi orang yang mudah tersinggung. Kita menjadi orang yang gelap mata. Itu karena sesuatu yang membawa damai sudah dicuri. Kita nggak merasa tenang, penuh dengan kecurigaan. Kita nggak puas dalam hidup ini. Dan akhirnya kita serakah. Dan akhirnya kita membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Itu sebetulnya sesuatu yang benar sedang diambil, dicuri. Sampai kita bergeser dan akhirnya kita dibunuh dan dibinasakan. Dalam bahasa lainnya, destroyed. Kita dihancurkan. Benar-benar dihancurkan. Maka jangan sampai kita di akhir zaman ini yang sudah jelas-jelas Tuhan tidak lama lagi akan datang. Jangan sampai gambar diri kita dirusak oleh iblis yang membuat akhirnya kita menolak Tuhan. Yesus selalu mengatakan sebelum dia naik ke surga, dalam Injil Yohanes 2 mengatakan, jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Ingat saudaraku, apapun yang akan terjadi, entah itu kesulitan, entah itu tantangan, entah itu apa yang harus kita hadapi, jangan sekali-kali kita bergeser meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita bergeser menyerahkan hidup kita kepada yang tidak benar. Di dalam kitab Kolose menyatakan, memang kita ini seperti di dalam kemah. Ya saudaraku, di dalam kemah yang sebentar lagi dibongkar. Kita mengalami suatu ada beban, tekanan. Tapi percayalah, selama kemah di bumi ini, tetapi kalau sudah dibongkar dan kita akan menuju ke tempat yang sesungguhnya menjadi warga negara kerajaan surga, maka kemuliaan yang kita akan terima tidak sebanding, kata kitab Roma itu, tidak sebanding dengan apa yang kita alami di dunia ini. Maka mari bertahan. Mari kita sungguh-sungguh. Sebab Tuhan menciptakan manusia tidak biasa-biasa, tapi segambar dan serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29-30 menyatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukan. Jadi, kalau kita dipilih oleh Tuhan, mereka juga ditentukan, kita juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara, dan mereka ditentukan dari semula, dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan itu akan dimuliakan. Jadi inilah planning Tuhan, saudaraku. Kalau iblis dia mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi planning Tuhan sungguh luar biasa. Kita bersyukur kalau kita dipilih dari sekian banyak orang menjadi orang percaya. Dan kita adalah orang yang ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan gambar diri yang sudah dirusak oleh karena dosa oleh manusia pertama, Adam. Maka Yesus yang kembali memulihkan gambar Bapa itu. Karena dengan pengorbanannya Yesus di kayu salib, maka gambar diri yang rusak itu dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Maka kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan kembali. Kita dipilih, ditentukan, dan kita yang ditentukan dipanggil, dibenarkan. Dan bukan hanya dibenarkan, kita akan dimuliakan. Maka bertahanlah saudaraku, apapun tantangan hidup kita. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita egois, marah, ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Tapi tidak, karena Tuhan berjanji dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan muliakan kita. Yohanes 1:18, tak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Tuhan mau mengembalikan gambar diri kita seperti Yesus. Gambar Bapa bisa kita lihat lewat Yesus. Yesus juga yang menyatakan, barang siapa ingin melihat Bapa, melihat Dia berarti melihat Bapa. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Maka kita tidak boleh memikirkan dengan logika kita. Mengartikan dengan pikiran kita yang hanya sedikit. Otak kita kecil. Tuhan itu luar biasa. Kita ikuti aja firman Allah. Tidak kita perdebatkan. Percaya saja kata Tuhan. Lebih baik kita percaya walaupun kita nggak melihat. Itu kata firman Allah. Karena Tuhan mau. Sebetulnya Tuhan sudah mengatakannya. Menyatakannya. Memproklamirkannya. Ketika Yesus menjadi manusia. Dia adalah Tuhan. Kita harus percaya. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Kita itu harus percaya. Yesus adalah gambar Bapa yang diutus ke dunia karena mengembalikan kembali ciptaannya. Supaya manusia yang pilihan Tuhan dipulihkan kembali. Dan kita bisa menikmati kemuliaan Bapa. Slide berikutnya. Yesus memulihkan gambar Bapa dalam diri kita. Dan kita percaya bahwa Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Slide berikutnya. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, mohon slide berikutnya. Jadi saudaraku, di dalam Kristus kita menerima kepenuhan Dia. Kita juga dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau di dalam Wahyu 3 ayat 12, pilar itu adalah soko guru, tiang penopang, dan memerintah. Maka saudaraku, kita harus tahu di dalam Yesus berdiam secara jasmania. Sebab kalau kita ingin melihat Bapa yang melalui Yesus, maka di dalam Dia kepenuhan kealahan. Kata kepenuhan kealahan berarti ya keseluruhan tentang pribadi Allah. Apapun itu bentuknya, apapun itu ada di dalam Yesus. Dan kalau kita percaya di dalam Dia, maka kepenuhan di dalam Dia juga akan bisa ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Maka Dia adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan kita dipulihkan gambar diri kita melalui Yesus. Sebab kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Maka kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun sebetulnya manusia itu telah merusakkannya. Tetapi Tuhan itu sendiri yang memulihkannya. Karena besar kasih-Nya. Karena begitu luar biasa cintanya Dia berikan bagi kita. Masakah kita mau meninggalkan Tuhan? Berikutnya saudaraku, slide berikutnya. Kerinduan hati Yesus supaya kita menyatakan gambar Allah di dalam dunia. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita nggak boleh acuh tak acuh. Kita hidup tidak boleh membangun kerajaan kita sendiri. Ada banyak orang ketika mereka sudah diberkati Tuhan, mereka lupa diri. Membangun istana sendiri. Tapi yang Tuhan mau sebetulnya, supaya kita berkenan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari memberi contoh seperti Yesus, yang sudah memberi contoh kepada kita.
kita pun harus penuh dengan belas kasihan, peduli dengan sesama. Kita nggak boleh membenci sesama, tetapi harus peduli terhadap sesama. Dan kita lihat waktu Yesus melayani selama di dunia ini, dia berkeliling, menyembuhkan, melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Matius 4 ayat 23 itu. Maka saudara, kuasa itu ada pada diri kita. Mari kita memiliki hati yang penuh belas kasihan, kerinduan hati Yesus supaya kita menyatakan gambar Allah dalam dunia ini. Bukan hanya penuh dengan belas kasihan saja, tetapi kita melayani dengan power yang dari Tuhan. Supaya semua boleh melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Berikutnya, kerinduan hati Yesus supaya kita menyatakan gambar Allah dalam dunia ini. Slide berikutnya, yaitu menetapkan Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadrik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Maka saudaraku, ingat akan hal ini. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita harus percaya dalam diri kita ada kuasa. Maka kalau kita menghadapi tantangan, bahkan kalau ada cobaan dari setan, hardik itu, kita harus berani mengusir itu. Supaya semua masalah, tantangan kita boleh teduh, tenang. Karena otoritas yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Supaya kita juga memuridkan. Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Demikian juga Matius 28 ayat 19-20. Supaya kita pergi jadikanlah semua bangsa adalah murid Tuhan. Itu tugas kita di akhir zaman ini. Kita diberi tugas, kerinduan hati Tuhan menyatakan gambar Allah. Yaitu kita supaya menetapkan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita juga menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan. Berikutnya, kerinduan hati Yesus supaya kita menyatakan gambar Allah dalam dunia ini. Supaya kita jadi berkat, saudaraku. Lukas 9 ayat 16. Di situ Yesus hanya 5 roti dan 2 ikan. Maka terjadi pelipat gandaan. Terjadi mujizat. Mari kita memberi makan. Mari kita jadi berkat supaya orang-orang itu kenyang. Baik makanan jasmani maupun rohani. Supaya orang mengenal kebenaran firman Allah. Dalam diri kita, kita harus bisa memberi makan orang yang lapar, yang haus, yang sementara ini mencari Tuhan, yang tidak ngerti Tuhan. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, itu tugas kita. Yesus menyatakan dirinya dalam gambar Allah kepada dunia ini, kepada kita. Supaya kita jadi berkat, memberi makan banyak orang, banyak bangsa. Dan kerinduan hati Yesus juga mengampuni. Lukas 23 ayat 34. Supaya seperti Yesus, sekalipun difitnah, didera, dihina, diludahi, disalib, apapun yang dikerjakan, yang dialami, dicambuk. Tetapi Tuhan berkata, tetap mau mengampuni orang yang telah melukai, menyiksa, menyalibkan Yesus. Bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Jangan sampai seperti Wahyu menyatakan bahwa sepertiga air menjadi absintus, menjadi pahit. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini nanti kebanyakan akhirnya kepahitan. Tapi ayo kita saling mengampuni, saling menyadari, menerima apa adanya. Apapun yang harus kita hadapi, jangan sampai ada akar pahit dan kepahitan dalam hidup kita. Karena kerinduan Yesus supaya kita menjadi gambar serupa segambar dengan Allah, dengan Bapa. Karena Tuhan nyatakan supaya kita memiliki kasih, saling mengampuni, saling mengasihi. Selanjutnya, kerinduan hati Yesus supaya kita menyatakan gambar Allah dalam dunia. Ini yang keempat.
Dia rela disalib. Dia bangkit dari kematian. Jadi kalau kita boleh melihat di sini bahwa rancangan Tuhan yang sudah diberikan kepada Yesus, pribadi Yesus pada waktu menjadi manusia. Dia rela ya mengosongkan dirinya. Walaupun dia Tuhan berkuasa, tetapi dia rela sampai mati di kayu salib. Tetapi maut tidak berkuasa dalam diri Yesus. Sehingga Yesus bangkit dari kematian. Maka kita percaya Kisah Para Rasul 1:89 kita diberi kuasa. Sebab Roh Tuhan itu turun atas kita. Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Baik di Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan mau gambar Allah dipulihkan yang ada dalam diri hidup kita ini. Supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Supaya kita mengalami apa makna daripada pengorbanan Yesus. Dan akhirnya kita pun rela menghadapi semuanya. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kita tetap bersama dengan Tuhan. Bahkan kita rela mati bagi Kristus. Jangan sampai kita takut kehilangan nyawa kita. Biarlah apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Baik keadaannya, tidak baik keadaannya. Tetapi kita tetap menyatakan bahwa kita adalah miliknya Yesus. Ada gambar dan serupa dengan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita rela semuanya seperti apa yang Yesus sudah kerjakan. Selanjutnya, slide berikutnya. Kerinduan hati Yesus supaya kita menyatakan gambar Allah dalam dunia ini. Yesus naik ke surga dan memerintah. Tadi Kisah Para Rasul 1:89 saya singgung. Dan sudah mengatakannya itu, Yesus terangkat. Ia disaksikan oleh muridnya dan awan menutupi dari pandangannya. Dan saudaraku, dalam Injil menyatakan bahwa masih banyak lagi yang tidak bisa dituliskan. Dan ini waktunya bagian kita untuk mengerjakannya. Jadi gambar dan serupa Tuhan yang Tuhan ciptakan bagi kita. Supaya kita benar-benar menjadi manusia yang berbeda, manusia yang bukan hanya biasa-biasa, tetapi menjadi mitra kerja Allah kita ini. Ada keterhubungan yang erat, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan memang ada kebebasan dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita taat dan setia kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah membuktikan. Dia sampai mati di kayu salib. Nah, saudaraku, apapun yang sudah direncanakan oleh Tuhan, semuanya endingnya adalah sungguh amat baik. Apapun yang iblis mau lakukan bagi dunia ini, kita lihat dia berbagai cara bahwa dunia ini ada sekitar 7-8 miliar. Dan itu manusia akan dihapus dan hanya sekitar 2 miliar saja. Tapi Tuhan punya rencana yang ajaib. Maka biarlah kita menjadi bagian yang menyatakan menjadi serupa dan gambar Tuhan. Kita berdoa supaya hanya kehendak Tuhan yang jadi terlebih dahulu sebelum masa antikris itu tiba. Sebab kalau masa hari Tuhan itu tiba, antikris itu tiba, kegelapan meliputi bumi. Damai sejahtera sudah diangkat dan tidak ada di bumi. Yang ada hanyalah kekacauan. Yang ada hanya sesuatu yang gelap. Maka sebelum itu semuanya terjadi, biarlah kita mau benar-benar
menyatakan imago Dei Tuhan itu ada pada dalam diri kita. Sampai kita menjadi berkat. Mari kita bekerja giat di ladang Tuhan. Tuelah jiwa-jiwa. Kita peduli kepada sesama. Sebab kita tahu Tuhan memiliki kerinduan yang dinyatakan kepada kita. Sampai kita bersama Dia di surga kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Hana. Ya, langsung ambil alih aja Ibu. Baik. Terima kasih Pak DRK, firman ini yang terima kasih firman Silakan, yang Bu Hana. Oke, silakan. Ya, udah dikasih co-host tuh. Silakan dibuka di sana. Ya, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi gambaran serupa dengan Bapa, bahkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dari lahir sampai rela disalib. Kita pun bila mengalaminya kita mengucap syukur dan pastilah kita diberi kekuatan oleh Tuhan dan satu saat kita akan berkumpul dengan Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu. Dosa keturunan yang kami tanggung melalui Adam dan Hawa. Tapi disinilah kami melihat Bapa begitu luar biasa dalam menghargai ciptaannya, termasuk kami umat-umat pilihan-Mu. Biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami yang diberi kesempatan, kami boleh setia membaca firman-Mu, mendekatkan diri kepadamu, dan melayani-Mu sesuai panggilan kami untuk menginjil dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Sebagaimana itulah yang Kau kerjakan 3 tahun dalam pelayanan-Mu di bumi. Biarlah signs and wonder, tanda-tanda dan mujizat itu menyertai pelayanan kami semua. Dan secara khusus buat hamba-Mu, Pak DRK yang membagikan kebenaran firman-Mu ini. Bukakanlah pintu pelayanan lebih lagi kepada hamba-Mu yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Selain jiwa-jiwa yang diketemukan secara ajaib, juga dana-dana untuk penginjilan dan kebutuhan keluarga hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berhutang dan pertolongan-Mu datang tepat pada hamba-Mu dan seisi rumahnya. Dan kesehatan hamba-Mu dan keluarga ada dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami yang mendengar kebenaran firman-Mu adalah ucapan syukur kami. Jangan sampai gambaran yang sudah diberikan oleh Bapa kami merusaknya karena dosa kami. Dan biarlah juga dalam nama-Mu Tuhan Yesus, atas pelayanan yang Kau bukakan bagi Sema Adonai, pelayanan ini biarlah terus dapat menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau melalui pelayanan di gereja, dan pelayanan ini menjadi berkat percepatan terjadi kepada jiwa-jiwa yang mendengar dan akhirnya mereka boleh melayani karena kasih-Mu
yang begitu besar terhadap kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Sebagai pujian kedua atas kebenaran firman, atas sukacita kita sudah mendapatkan rema pribadi lepas pribadi pada pagi ini. Biarlah kita mendengarkan pujian, mampirlah. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah,
hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Lagu yang luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus mendengar doa dan pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengumumkan bahwa bila ada pokok-pokok doa pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, silakan menghubungi Sema Adonai. Kami akan berdoa setelah renungan pagi setiap hari Senin dan Sabtu saja. Tapi bila ada benar urgent memerlukan topangan doa di hari yang lain, jangan sungkan-sungkan menghubungi Sema Adonai dengan tim berdoa bagi setiap pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Terima kasih. Sekian pengumuman. Dan sebagai berkat mengakhiri renungan pagi pada pagi ini, kami persilakan Pak Daniel Rukrisno untuk memberkati kita semua. Kami persilakan. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita mengakhiri acara kita pagi hari ini. Sekali lagi kita menghadap Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami sudah melakukan apa yang menjadi bagian kami. Maka apa yang dari surga, yang dunia tidak bisa lakukan, tidak bisa kerjakan, bahkan apa yang manusia tidak bisa lakukan, maka Engkau sendiri mengerjakan bagi kami. Sehingga kehidupan kami dipulihkan Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, sehingga kami pun dipenuhi oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang membawa kami dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan hati-Mu Tuhan ada pada kami, sehingga kami penuh dengan belas kasihan, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami di muka bumi, sehingga dunia diselamatkan, dunia dipulihkan, sehingga kehendak rencana-Mu jadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami, kekurangan kami. Apa yang kami punya, kami miliki, tidak sebanding dengan apa yang dari Engkau. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau menyentuh, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan keadaan kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang dibawa Tuhan naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat untuk menggenapi rencana-Mu. Sehingga apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung. Masuk dalam percepatan, masuk dalam keajaiban, gelombang supranatural yang daripada Engkau menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh melihat segala sesuatu yang ajaib, yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau menambahkan iman kami lebih lagi, sehingga kami melihat bahwa mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Maka bila hari ini Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka berlimpah-limpah kasih karunia atas kami Tuhan. Cintamu, agapemu mengalir yang membuat kami semakin kuat. Yang membuat kami terus bersuka cita. Ada segera dan kekuatan yang baru atas tubuh jiwa roh kami. Sampai engkau datang kali yang kedua, di mana penyertaan Roh Kudus begitu nyata, begitu dahsyat, sehingga Tuhanlah yang melindungi kami, memagari kami, meluputkan kami dari celaka, dari binasa, dari mara bahaya, niat orang jahat, bahkan segala sesuatu yang maut sekalipun, itu menjauh daripada kami. Tidak terjadi atas kami, sebab rancangan Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Kami terima mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kali datang Engkau yang kedua kali, bahwa nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini, dan kami tutup agenda kami hari ini dalam renungan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak atas doa blessing-nya. Dengan berakhirnya doa berkat ini, berakhir renungan pagi pada pagi ini, dan biarlah kita semua bersama-sama kembali di waktu yang sama pada besok, tanggal 18 di hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.